Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan nama gue Rizky. Ini adalah segmen Pengen Tahu, episode pertama. Oke, kita akan bahas negara yang pasti kalian udah tahu, yaitu Korea Selatan. Korea Selatan terkenal dengan pop culture yang begitu mendunia dan sangat digandrungi oleh anak muda di Indonesia ya. Apakah kalian tahu kalau Korea Selatan merupakan negara yang paling aman di dunia, cuy? Coba kita pikir, gimana cara pemerintah Korea tuh bisa jadiin negaranya negara paling aman nih di dunia? Pastinya yaitu dengan pengawasan ya. Pengawasan yang ketat terhadap wilayah Korea itu. Terutama mungkin di kota-kota besar ya, kayak Seoul, Busan. Pengawasannya bakal lebih ketat ya karena masyarakatnya itu banyak beraktivitas di sana. Terdapat kurang lebih 2 juta CCTV yang terpasang di Korea Selatan dan sekitar 10.000 CCTV itu yang terhubung dengan police call center atau langsung terhubung dengan polisi ya. Karena banyaknya kamera CCTV di sepanjang jalan ini dapat meminimalisir tingkat kriminal yang ada di Korea. Sehingga warga Korea Selatan itu bisa nyaman dan aman. Nah, dan para pelancong yang sedang jalan-jalan di sana ya juga akan merasa aman. Nah, saking amannya warga Korea itu nggak ragu sih buat ninggalin mobil mereka dengan keadaan pintu tuh kebuka. Itu benar-benar kebuka cuy. Jadi lo kayak nih, lo datang ke parkiran ya kan. Lo cuma mau beli Coca-Cola di depan gitu. Nah, itu pintu nggak lo kunci itu di Korea nggak apa-apa. Karena mereka itu udah percaya ya kan sama yang namanya CCTV, sama polisinya. Itu udah percaya kalau nanti ini ada yang maling, pasti udah ketangkep karena ada CCTV. Nah, dan bahkan universitas-universitas yang besar di Korea itu pasti nggak ada yang namanya security. Yaitu karena mereka udah percaya sama polisi, sama CCTV. Ini udah tingkat gimana ya? Tingkat paling mudah buat meminimalisir kriminalitas yang ada di dunia, bahkan di Korea ini ya. Nah, ketika ini contoh kalian datang ke Korea. Nah, kalian tahu nggak sih ada banyak tempat di Korea itu yang dipasang CCTV ya. Dan buat ngasih tahu kalau di daerah ini ada CCTV, di situ akan dibuat sebuah poster yang tulisannya 24 jam diawasi oleh CCTV. Nah, jadi CCTV itu bakal tetap beroperasi selama 24 jam per 7 atau ya terus beroperasi mengintai ya untuk mengamankan. Dan CCTV ini dipasang itu di jalan raya, ada di depan hotel, depan motel, bahkan ada yang dipasang di depan tempat sampah. Tujuannya buat apa di tempat sampah? Nah, kalian kalian tahu sendiri kalau pembuangan sampah di Korea itu sangat-sangat berbeda, guys ya. Kalau kalian salah buang sampah di sana itu mungkin bisa kena denda, mungkin kalian bisa cek di YouTube-nya Kak Hanzul, itu mungkin ada penjelasannya karena dia kan tinggal di Korea. Dan bahkan ada CCTV itu di dalam bus ya. Di dalam bus kalian pun harus hati-hati kalau mau maling karena di sana ada CCTV. Nah, ini benar-benar gila menurut gua. Sampai di dalam bus aja itu keamanan rakyatnya itu dipikirin, guys. Kan kayak aneh gitu. Kenapa kok di dalam bus ada CCTV? Kalau di orang Indonesia pasti mikirnya gitu ya, aneh banget ya. Itu kayak nggak nyampe di otak gue tuh. Kok ada yang berpikir, oh iya, ini kayaknya di dalam bus ini gue harus kasih CCTV. Nah, itu keren banget menurut gue. Dan kamera-kamera di sana itu termasuk yang canggih ya. Yaitu ada kamera yang bisa nangkep gambar itu sampai 100 meter jauhnya. Bahas-bahas nih kita tentang kamera yang ada di Korea. Apakah kalian tahu bahwa HP yang ada di Korea itu lampu flashnya dan suara kameranya itu nggak bisa dimatiin, cuy, karena masalah privasi. Nah, mengapa kok bisa gitu? Nah, karena banyak laki-laki di Korea itu seneng banget yang namanya nguntip, cuy. Kalian tahu kan nguntip? Eh, Menguntip tuh apa ya? Ya nguntip, kalian pasti tahu lah. Kenapa kok mereka itu bisa seneng banget nguntip? Karena wanita-wanita Korea itu suka banget pakai pakaian rok yang agak ke atas ya atau agak kayaknya rok mini lah, rok mini ya. Jadi banyak kesempatan untuk laki-laki di Korea itu melakukan hal itu, melakukan pengintipan itu ya. Banyak tindakan mengutip ini itu dilakukan di fasilitas umum sepertinya di busway. Nah, kalau kalian datang ke terminal di Korea itu bakal ada kayak tulisan dilarang menguntip, nggak ada spy cam atau kamera pengintai. Nah, kalian di sana itu dilarang untuk memotret. Kan udah dilarang memotret nih, pasti ada dong yang langgar ya kan. Nah,
biar mereka itu ketahuan. Nah, kameranya itu suara kamera itu nggak bisa dimatiin sama flash. Jadi kalau kalian mau moto itu pasti ketahuan. Nah, apalagi ini ada masalah yang sebenarnya sangat serius ya di Korea itu adalah masalah spycam atau kamera pengintai. Nah, kamera pengintai ini bukan kamera spycam ini bukan pemerintah guys yang masang. Ini beda dengan kamera CCTV. Tapi ini kamera yang dipasang oleh laki-laki atau sejumlah orang buat kayak ngintip. Ini kamera bisa ditaruh di WC atau di toilet, di hotel, di motel gitu. Jadi mereka bisa tahu apa yang dilakukan saat mereka di situ ya. Dan nanti hasil videonya itu bakal disebar di internet. Untuk masalah kasus kamera pengintai ini, sampai ada yang namanya demo di Korea sana ya. Karena ini bener-bener ganggu wanita-wanita yang ada di Korea sana. Nah bahkan ya, kalau kalian tahu kamera ini tuh ada yang dipasang di jam dinding, di gantungan baju, di botol Coca-Cola, sampai di botol pembersih toilet. Sampai segitunya guys. Jadi karena masalah ini itu dulu ada protes di sana. Sampai ada protes gimana pemerintah tuh harus nindak ini gitu. Karena ini udah keterlaluan. Gitulah intinya seperti itu. Nah, akhirnya pemerintah Korea itu membuat seperti departemen, di mana tugas departemen ini adalah melakukan inspeksi pembersihan kamera tersembunyi yang ada di Korea. Nah, ada satu lagi, mungkin kalian nggak tahu ya, kan Korea itu ada yang namanya wajib militer. Nah, wajib orang-orang yang masuk militer atau ya prajurit-prajuritnya itu kan punya handphone. Nah, di handphone itu ada lensa yang diberi semacam kode security agar mereka itu nggak bocorin video yang udah mereka rekam ke negara sebelah yaitu Korea Utara. Nah, karena kan ya kalian tahu lah masalah Korea Utara dan Selatan. Selanjutnya kita bahas lagi soal yang kasus yang ada di Korea. Bukan kasus sih, masalah yang ada di Korea yaitu masalah suicide atau bunuh diri. Nah, bunuh diri. Oke, untuk masalah bunuh diri ini sedikit-sedikit sangat menggetarkan jiwa ya, karena Korea itu termasuk salah satu dengan kasus bunuh diri itu terbesar di Asia mungkin ya, nomor 1 di Asia. Pokoknya pernah masuk nomor 1 di dunia pada tahun 2018. Nah, gue bakal kasih tahu kalian bahwa di Korea itu angka bunuh diri itu sampai 26 per 100.000 orang. Itu banyak banget guys. Nah, kebanyakan kasus bunuh diri ini yang terjadi di Korea Selatan dipengaruhi oleh faktor yang pertama depresi, baik itu dalam hal pekerjaan, pendidikan, karir maupun keluarga. Masalah seperti itu ya. Nah, ini gue kasih tahu pada kalian, pada tahun 2018 tingkat bunuh diri di Korea adalah yang paling tinggi, yaitu rata-rata 1 orang per 40 menit itu melakukan tindakan bunuh diri. Bayangin, 1 orang per 40 menit. Itu 1 jam 1 orang mencoba bunuh diri di Korea Selatan. Nah, anak muda di Korea Selatan itu mengakhiri hidupnya karena masalah akademik. Kebanyakan seperti itu. Mereka itu nggak diterima, contohnya nggak diterima di universitas ya. Akhirnya mereka itu depresi, anxiety, insecure, panik, merasa nggak dihargai dan nggak dicintai. Atau merasa selalu sendiri ya. Sehingga mereka tuh berpikir nggak ada yang bisa nolong mereka. Nah, tingkat kompetitifnya di Korea itu sangat-sangat tinggi. Kompetitifnya itu nggak kayak di Indonesia. Mereka tuh lebih kompetitif lagi. Jadi yang jago itu banyak. Yang jago itu banyak ya. Soal pelajaran tuh yang jago banyak. Dan demand-nya itu sedikit. Jadi mungkin ya kalau yang keterima itu cuma 100 orang dan yang daftar 1000. Nah, yang pintar itu ada 200 orang. Ya kan? Begitu sampai karena banyak orang pintar di Korea. Nah, yang keterima cuma 100 orang. Nah, ini 100 orang yang pandai ini karena kompetisinya sangat tinggi, itu bisa nggak keterima dan akhirnya bunuh diri. Seperti itu. Banyak dari mereka itu yang mengakhiri hidupnya itu dengan cara lompat dari jembatan. Sampai-sampai di pemerintah Korea itu nangani masalah ini itu dengan nulis motivasi di pinggir jembatan-jembatan itu guys, kayak tulisan telepon ibumu dulu sebelum kamu lakuin. Itu mungkin
Kayak kita disuruh telepon ibunya buat nenangin kita gitu. Sama ada tulisan hari yang baik untuk minum kopi pergi, atau yang perempuan yang insecure tulisannya kamu sangat cantik gitu. Buat mereka tuh mikir ulang kalau gua bunuh diri ini nggak bakal selesai masalahnya gitu. Kayak harus mikir ulang biar ya mungkin bisa menolong agar nggak jadi bunuh diri. Nah, mungkin sekian dulu episode pertama kita. Makasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir sekarang. Jangan lupa subscribe ya biar gua semangat bikin kontennya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya guys. Oke, see you next video. Bye bye.